Di sini saya menggunakan Meta Hashtag untuk riset hashtagnya. Teman-teman bisa langsung login aja di sini. Bisa akses saja di metahashtag.com. Di Meta Hashtag ini selain gratis, teman-teman juga bisa untuk mengecek DAPC dari sebuah hashtag. Saya berikan contoh, misal bisnis online. Lalu kita klik generate hashtag. Silakan teman-teman tunggu sebentar. Ketika kita melakukan pencarian di meta hashtag ini, maka akan digenerate atau ada related hashtagnya. Misalkan ini bisnis online, bisnis mahasiswa, peluang usaha yang bisa teman-teman gunakan. Kita klik aja sini. Untuk bagian kiri bisa teman-teman lihat ini adalah total post atau total postingan yang ada di hashtag tersebut. Di bisnis online ini ada 13,1 juta postingan. Di bisnis halal 1,5 juta postingan. Di sebelah kanannya ada post per hour. Nah, ini adalah DAPC yang harus teman-teman amati. Hashtag yang paling bagus untuk teman-teman gunakan adalah di angka 60-an atau 60 kurang. Kalau 60 berarti dalam 1 jam ada 65 postingan. Artinya ketika teman-teman menggunakan hashtag ini, maka postingan teman-teman tidak akan cepat tenggelam. Beda halnya jika teman-teman menggunakan bisnis online ini, postingan per jam ada 300 postingan. Maka ketika teman-teman post akan cepat tenggelam. Setelah itu di sebelah kanannya lagi ada rata-rata like. Di rata-rata like ini adalah jumlah rata-rata like di suatu hashtag. Untuk pemilihannya teman-teman cari yang rata-rata like-nya besar. Jadi untuk meriset hashtag yang teman-teman gunakan, usahakan postnya tidak begitu besar, minimal di spesifik atau medium. Lalu post per hour-nya atau post per jamnya diusahakan di bawah 60 postingan per jam. Nah, untuk rata-rata like-nya semakin besar semakin bagus. Untuk rata-rata komen juga sama, semakin besar semakin bagus. Di sini juga teman-teman bisa melihat ini adalah top post dari hashtag tersebut. Sekarang saya coba buka satu. Misalkan ini. Nah, ini 4 hari yang lalu ada 9.082 like. Nah, ini masuk di top post di hashtag bisnis online. Ada lagi bisnis mahasiswa. Kita coba cek. Nah, ini Januari tanggal 19. Ini juga masuk top post. Lalu kita coba lagi mencari misal tips jualan online. Kita generate. Lalu kita coba lihat dulu untuk postingan per jam. Nah, ini tips jualan online ada 78.400 post. Dan untuk post per jamnya cuma 3,8 atau sekitar 4 postingan per jam. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa centang. Untuk rata-rata like-nya ada 1.700. Nah, ini lumayan besar. Untuk komennya 49. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk hashtag di postingan teman-teman. Misalkan ini kita coba lihat, kita coba cek. Pebisnis hebat. Ini ada 36.111 postingan. Dan rata-rata post per jamnya hanya 2,2. Nah, ini bisa teman-teman gunakan juga. Untuk rata-rata like dan komen ini terhitung besar. Lalu dunia bisnis, coba kita cek lagi. Oh, dunia bisnis 58.000. Dan untuk rata-rata per jamnya ada 3,1 postingan saja. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan.
Ini bisnis dari Instagram. Rata-rata post yang diunggah di hashtag ini cuma 3 postingan per jam. Nah, silakan teman-teman cari, bisa teman-teman copy lalu dipastekan di notepad terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 4 hashtag. Lalu kita coba lihat. Di sini teman-teman bisa meriset juga untuk apa saja konten yang disukai di dalam setiap hashtag. Misal ini tips jualan online. Kita coba cek. Ini adalah repost dari postingan Hypercap. Bisa teman-teman lihat ini ada 5.604 like yang diposting pada Januari tanggal 15. Bisa kita lihat lagi. Nah, ini juga postingan dari Hypercap. Berarti untuk tipe hashtag ini orang-orang suka untuk tips agar jualan online-nya laris. Ada juga copywriting, ada juga tentang Instagram. Untuk di pebisnis hebat bisa teman-teman lihat di sini rata-rata postingannya adalah postingan quote atau motivasi. Jadi ketika teman-teman ingin memposting konten motivasi atau konten-konten quote, bisa menggunakan hashtag yang pebisnis hebat ini. Sama juga dengan di dunia bisnis ini, kebanyakan postingannya adalah quote. Nah, bimbingan bisnis Instagram dan lain-lain. Teman-teman bisa cek dan bisa tentukan untuk hashtag yang akan digunakan nanti. So, saya coba lagi tips Instagram. Kita generate hashtag. Lalu kita coba cek untuk postingan per jamnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat masih banyak. Untuk rata-rata per jamnya ada yang 7, 2 ada yang 7, 2, 12 postingan. Ini sepertinya saya cek dulu. Ini 0 postingan per jam. Saya coba cek 7 menit, 8 menit, 20 menit. Oh, 1 jam. Sepertinya ini belum di-update, belum terupdate. Kalau saya hitung berarti ada 1, 2, 3, 6, 9, 12. Ada 12 postingan per jam yang diposting di hashtag tips Instagram. Teman-teman bisa cek aja. Saya contohkan di tips marketing, di sini tulisannya post per hour ada 7. Kita cek di recent post 1 jam yang lalu. Yang ini 1 jam yang lalu 39 menit. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 post. Nah, mungkin selisih sedikit dengan data yang ditampilkan di meta hashtag ini, tetapi tidak terlalu jomplang atau tidak terlalu parah. Jadi tetap bisa teman-teman gunakan. Misal tips Instagram marketing. Untuk total postnya ada 40.700. Untuk rata-rata postingan per jam ada 3 postingan. Kita coba cek. Ada 3 postingan, berarti 4, 1 jam. Ini 1 jam, berarti yang ini tepat. Untuk tips Instagram marketing, untuk jumlah total post ada 40.000 dan rata-rata postingan per jam ada 3 postingan. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan. Kita copy aja, kita kumpulkan pemasaran online, strategi marketing. Untuk saran teman-teman, jika ada yang post per hournya 0 ini, teman-teman cek dulu, pastikan dulu apakah benar-benar tidak ada postingan sama sekali di 1 jam.
Oh, ini ada, berarti cuma satu postingan per jam aja. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan. Lalu kita copy aja, Instagram tips, kreatif post, terus marketing digital. Wah, ini jangan terlalu banyak, 22 juta postingan. Next level Instagram. Nah, kita copy, kita catat dulu di notepad. Nah, di sini teman-teman bisa kumpulkan dulu untuk hashtag-hashtag yang menurut teman-teman sudah pas, dari post per jamnya, rata-rata like, rata-rata komen, dan total post yang ada di hashtag tersebut. Silahkan teman-teman catat di notepad, lalu teman-teman bisa pecah lagi untuk dijadikan 4-8 grup hashtag. Sekarang ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada sekitar 19. Nah, ini bisa teman-teman save. Misal teman-teman save untuk hashtag 1. Nah, kita save. Nah, setelah itu teman-teman buat lagi untuk grup hashtag 2, grup hashtag 3, grup hashtag 4, dan seterusnya. Di meta hashtag ini adalah sebuah tool yang sangat komplit selain gratis, karena bisa menunjukkan untuk relate hashtag yang kita cari. Kalau dulu di Instagram, di bawah sini, di samping sini ada tulisan relate hashtag. Di bawah sini ada hashtag-hashtag turunan dari hashtag kata kunci. Misal pemasaran online, di bawahnya sini ada hashtag turunannya. Di update tahun kemarin, untuk relate hashtag ini dihilangkan oleh Instagram. Jadi kita sudah tidak bisa melihat untuk hashtag turunan di kata kunci hashtag ini. Tambahan lagi untuk tips teman-teman yang ingin menggunakan suatu hashtag. Ketika ingin menggunakan hashtag, coba perhatikan post yang ada di top post ini. Misalkan di hashtag pemasaran online ini banyak konten atau postingan yang bersifat carousel. Berarti ketika teman-teman upload konten berbentuk carousel, maka kesempatan teman-teman masuk ke top post akan semakin besar juga. Misalkan ini tips Instagram marketing. Nah, di sini ada konten carouselnya, berarti teman-teman bisa menggunakan hashtag ini jika teman-teman ingin mengupload konten carousel. Nah, ini tips Instagram, juga banyak konten carousel. Jika semisal teman-teman menemukan hashtag tetapi di top post tidak ada konten carouselnya, nah jika teman-teman mengupload konten carousel, maka kesempatan untuk masuk ke top post akan semakin kecil, karena artinya di hashtag ini lebih banyak disukai yang single post ataupun video. Misalkan motivasi bisnis, kita generate. Nah, saya cek untuk motivasi bisnis. Bisa teman-teman lihat, untuk di motivasi bisnis ini lebih banyak postingannya adalah single image. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan atau memposting single image, nah teman-teman bisa menggunakan hashtag yang seperti ini. Di top postnya tidak ada konten carousel, maka kesempatan teman-teman untuk bisa masuk ke top post juga akan semakin besar, karena konten yang disukai di hashtag ini adalah konten single image dan video. Untuk riset hashtagnya sepertinya sampai di sini dulu. Teman-teman bisa langsung mencari di metahashtag.com. Ini gratis. Silahkan teman-teman langsung buat untuk 4-8 grup hashtag sesuai dengan kategori yang ditentukan. Ini sampai di sini dulu. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.